Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Sukir. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, melepas keperawanan di Telaga Bahandang. Cerita ini ditulis oleh Elyasmin Rumi. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Oh iya, sebelum masuk ke lanjut cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Dari jari kaki, tangan Raka Balu sontak berpindah membekap mulut istrinya yang mencerit-cerit kesakitan. Dinda, berhenti menjerit. Orang akan mengira yang tidak-tidak nanti. Sakit Kanda, sakit. Bela Kalawa dengan suara tak kalah pelan dari Raka Balu. Jika begitu, Raka Balu tidak menyingkirkan telapak tangannya supaya istrinya leluasa berteriak meski tertahan. Jadilah, kelakuan keduanya di kamar mandi mirip dengan adegan penculikan seperti yang sudah-sudah. Di jari terakhir pekikan Kalawa benar-benar tertahan, matanya membelalak dan spontan terkulai tak sadarkan diri. Bau kemenyan menguar bersamaan dengan asap hitam yang keluar dari sela kaki jempol Kalawa, membumbung ke udara dan lenyap. Kalawa tak sadarkan diri adalah wajar karena tubuhnya tidak kuat menahan energi negatif itu. Dengan dada yang masih sakit, Raka Balu menggendong Kalawa keluar kamar mandi. Sampai pingsan. Refleks Wani mencetuskan dua kata itu tatkala anaknya pingsan setelah menjerit-jerit di kamar mandi. Tolong ganti kain ini. Imbu Raka Balu pada siapa saja yang siap segera membantu menggantikan kain yang telah basah di tubuh Kalawa. Aku akan menggantinya, empu. Raka Balu berlalu menuju kamar membawa selirnya. Wani terus memandangi anaknya tanpa berkedip yang terkulai lemas. Apa Gusti Pangeran memang begitu? Bisa melakukannya di mana saja selain di kamar? Apa sesudahnya para istri memang pingsan? Cinde tercengang atas penuturan itu. Ia menyekut sembari menggeleng tidak tahu. Cinde hanya pelayan, mana tahu soal urusan intim tuannya. Bisa dipenggal kepala karena terlalu lancang. Aku harus cepat mengganti kain basah, Bu. Jika tidak, empu marah padaku. Cinde lekas berjalan menuju kamar. Kalawa terbaring di atas peraduan, sementara Raka Balu duduk bertelanjang dada membuka baluran obat pada lukanya yang kembali berdarah. Empu, itu... Raka Balu mengacungkan tangannya memotong ucapan Cindai. Aku tidak apa-apa. Ganti segera kain itu. Dengan hati-hati Cindai membuka kain di tubuh Kalawa. Jangan sampai membuat koreng-koreng bernanah itu mengelupas. Pomo sudah tahu selirku sakit apa. Jadi jangan lagi obat kemarin diberikan padanya. Tita Raka Balu. Sebelum pergi masih sempat dipasangnya bangsal itu di perut Kalawa. Untuk hari ini perjumpaan mereka sampai di sini. Raka Balu akan kembali untuk membahas strategi bersama Jata dan Arya untuk membahas pegundal yang kabarnya sudah memasuki wilayah Kelarak. Mereka memang harus di bumi hanguskan karena sangat meresahkan. Kembali ke istana, Raka Balu meminta Jata untuk memanggil Arya. Ada apa Jata? Kenapa kakak memintaku ke Balairung? Jata tak menjawab apapun. Ia hanya meminta Arya untuk segera datang. Di sana, Raka Balu sudah duduk menunggu.
Arya heran entah pertemuan macam apa yang diinginkan Raka Balu, sebab Arya tidak melihat siapapun selain mereka. "Kenapa kakak memanggilku?" Raka Balu menyentak napas, lalu mempersilahkan Arya duduk. "Para manusia durjana sudah memasuki wilayah Gelarak. Arya, aku memintamu untuk memukul mundur Daga dan kawanannya. Kalau perlu habisi mereka agar tidak lagi menimbulkan keresahan dan korban dari kebengisan mereka." Arya bergeming di tempat duduknya. Dari perintah itu bisa disimpulkan bahwa kakaknya tidak akan ikut dalam penyerangan itu. Arya sadar jikalau luka kemarin yang membuat kakaknya tidak bisa turun tangan. "Apa? Kau tidak bersedia, Batara Arya? Bukankah inilah saatnya untuk kau menunjukkan diri, agar tidak lagi disebut sebagai pangeran yang selalu berlindung di bawah ketiak ibumu?" Untayan sindiran itu bagai pemantik yang menyulut kemarahan dalam diri Arya. Namun, Raka Balu bukan sengaja menyindir, memang begitulah realitanya. Semua orang selalu menyebut Arya sebagai pangeran muda yang terlalu banyak dimanjakan oleh ayah dan ibunya. "Aku akan memimpin serangan." Arya menerima perintah kakaknya dengan ketegasan. "Jata dan para hulu balang akan menyertaimu." Bahasan mereka tak sampai di situ saja. Masih banyak ujangan yang disampaikan Raka Balu, termasuk dari titik mana akan menyerang, mengevakuasi para warga dan lainnya. Setelah usai, Arya kembali ke tempatnya untuk segera mempersiapkan diri karena besok pagi-pagi sekali akan langsung bergerak menuju wilayah Gelarak. Kemboja buru-buru mendatangi anaknya setelah mendapatkan bisik-bisik para abdi. "Arya!" panggilnya di ambang pintu. Arya tidak perlu bertanya apa alasan kedatangan ibunya kemari. Biar wanita itu sendiri yang mengungkapkannya. Kemboja berjalan kusar, tatapannya tidak suka. "Arya, kenapa kau menurut saja dengan perintah Raka Balu? Kau tidak boleh pergi. Ibu tidak mengizinkanmu, Arya." Arya jadi meradang, sebab inilah dirinya selalu dicap sebagai pangeran manja dari kerajaan Kelayang. "Aku muak dikatakan pecundang, Ibu. Kali ini aku akan menunjukkan pada ayah bahwa aku bisa seperti Raka Balu." Arya mendengus marah menjauhi ibunya. Ia melantangkan sekalimat bahwa dirinya tidak ingin ada perdebatan apapun tentang hal ini. Bagaimanapun memang sudah waktunya unjuk kemampuan. Walau tak sehebat, setangkas dan setangguh kakak tirinya. Lihat saja, baru sehari tertembus 2 anak panah, Raka Balu sudah gentar menyusuri istana. Dari harem sampai ke balairung milik ayahnya, lalu sampai pula ke rumah orang tua Kalawa. Kemboja tidak berkutik. Ia pasrah anaknya pergi menghajar para pegundal durjana. Pagi itu Raka Balu sendiri yang melepas kepergian Arya dan rombongan. Doa selamat selalu menyertai rombongan itu. "Jangan membuang waktu. Mari kita pergi, Jata." Arya pamit pergi memacu kudanya melesat menerobos keremangan pagi. Dentam-dentam tapak kuda dan ringkihan mengiringi sepanjang perjalanan. Sudah jauh meninggalkan istana nan megah, tak disangka mereka berpapasan dengan rombongan lain yang menuju ke utara. "Berhenti dan menepi," pekik Arya. Yang lain mengikuti instruksi menepi di jalan setapak itu. "Empuh, sepertinya iringan-iringan dari kerajaan lain," seloroh Jata ketika melihat kereta kuda yang biasa dipakai bangsawan. "Entahlah," Arya bergidik. Kemudian dengan isyarat mempersilahkan rombongan itu jalan lebih dulu. Ketika kereta kuda melewatinya, tirai jendela disibak seorang dari dalam. "Nyayu, itu suami Nyayu." Arya tersentak dengan teriakan itu. Ia pun spontan menunduk memastikan siapa di dalam kereta.
Di saat yang bersamaan kepala Jingga menyembul dari jendela. "Kau!" Arya terkejut. Ternyata rombongan itu adalah rombongan dari kerajaan Suwarna Bumi. "Kanda, ini Kanda kan?" Arya mendengus. Benci sekali melihat gelagat Jingga yang kesana kemari mencari posisinya. "Aku di sisi kananmu," ketus Arya. Senyum wanita itu tersungking cerah tatkala bertemu sang suami di tempat yang tidak terduga. "Kanda hendak kemana? Dinda baru saja akan menemui Kanda di istana Kelayang." Sekali lagi Arya mendengus. Ternyata Rautara yang dituju adalah kerajaan Kelayang. Apa yang ada di benak Jingga sudah disakiti sedemikian rupa. Masih saja kekeh ingin menemui Arya. Tidak dipungkiri bahwa Arya memang masih suaminya karena tidak pernah sekalipun terucap dari mulut Arya kalimat perceraian. "Kembalilah ke tempatmu. Karena aku akan pergi ke wilayah Gelarak melenyapkan Daga dan kelompoknya." "Dinda akan ikut Kanda." Bukan kembali pulang, justru menantang maut. Arya semakin jengkel dengan istrinya itu. "Apa kau sudah gila? Kembali saja ke rumahmu karena aku tidak akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu denganmu." Daripada amarah semakin menjadi, Arya memerintahkan rombongannya untuk segera bergerak. Jingga rupanya tidak ingin hilang kesempatan bertemu suaminya itu, sehingga meminta para rombongan untuk menyusul Arya. Bukan main. Kekejaman Daga memang telah tersohor. Entah sudah berapa banyak wilayah yang telah direbut dan didudukinya. Kali ini desa Gelarak yang termasuk dalam wilayah kerajaan Kelayang. Sebelum Arya tiba, kelompok Daga sudah lebih dulu memasuki wilayah itu memporak-porandakan. Balai-balai penting dibakar. Semua harta benda warga dijarah dan yang paling tidak ketinggalan adalah para gadis-gadis. Akan diseret dan dikumpulkan sebagai pemuas nafsu. Suasana di sana tampak kacau balau. Banyak di antara warga yang melarikan diri ke hutan, dan yang bernasib nahas akan ditangkap dan dibunuh. Setelah bergerilya, Arya pun memutuskan untuk melakukan penyerangan secara terbuka, hingga berhasil menumpas kelompok Daga hari itu juga. Suasana kembali pulih walau tak bisa dipastikan keamanannya. Beberapa warga yang bersembunyi mulai menampakkan diri membantu para hulu balang mengamankan para warga yang jadi tawanan Daga. Semua orang berkumpul di sebuah pendopo. "Atas perintah Batara Arya, jangan sampai ada yang keluar dari sini," seru Jatalantang. Sebab pimpinan begundal itu belum menampakkan diri. Daga masih santai duduk di kem yang didirikan di ujung desa. "Rupanya Raka Balu mengirim anak ingusan itu untuk menyerahkan nyawanya. Tunggulah Raka Balu. Aku akan mengirim kepala adikmu sebagai hadiah." Daga terbahak setelah mengatakan kalimat tak berperasaan itu. Walau tidak lagi ada pergulatan sengit, tempat itu masih saja mencekam. Di saat itu pula rombongan anak bungsu Raja Suwarna Bumi tiba. Jata datang melapor kepada Arya perihal istrinya yang berani datang ke tempat yang sedang dilanda konflik itu. "Dia memang cari mati," teriak Arya marah. Marah memang marah, tapi Arya tidak akan membiarkan para pegundal membawa wanita yang masih berstatus sebagai istrinya itu. Dengan berang Arya mendatangi Jingga yang baru turun dari kereta kuda. "Sudah aku katakan jangan kemari. Kenapa kau keras kepala sekali?" serga Arya. "Dinda hanya ingin bertemu Kanda." Jawaban itu menindihkan darah Arya. Ingin sekali segala makian dan cacian ia lontarkan kepada Jingga. "Gadis sepertimu memang menyusahkan. Mati saja sekalian." Jingga terdiam mendengar sarkasan tajam, lalu ditinggalkan. Desau angin dan derap langkah yang menjauh membuat Jingga berjalan cepat mengikuti suara itu. "Kanda tunggu. Dinda kesini hanya untuk bertemu Kanda."
walaupun Dinda tidak bisa melihat. Langkah Arya terhenti sejenak. Tak lama kembali melangkah semakin cepat meninggalkan Jingga yang tertatih mengejarnya. Hingga tiba juga di sebuah balai tempat Arya mengatur strategi bersama Jata dan para prajurit handal. Berhenti mengikutiku, Jingga. Apa kau tidak tahu aku membencimu? Benci gadis buta sepertimu. Pernikahan kita hanya sebatas lelucon agar keluargaku dan keluargamu terhibur. Mata buram Jingga merebak. Siluet yang dilihatnya benar-benar mengabur tertutup air mata. Semua orang tidak menyukaiku karena aku buta. Tapi bukan berarti aku tidak bisa melihatmu, Kanda. Bayanganmu tampak nyata di mataku. Bahkan aku bisa melihat kilatan kebencian di wajahmu. Aku kira Kanda tulus menerimaku. Setulus aku siap melakukan apapun untuk Kanda. Aku Awas! Satu belati melesat tertancap di pilar. Untung saja Arya refleks menarik Jingga. Jika tidak, belati itu sudah menancap di punggungnya. Arya berdiri waspada bersama prajurit yang berjaga di depan balai. Kita diserang! Bersamaan dengan teriakan itu, puluhan anak panah melesat menyerang para prajurit dari segala penjuru hingga tewas. Bergelimpangan di sana. Kali ini Daga turun tangan untuk menghabisi anak kedua dari Raja Kelayang Tanjung. Bersembunyilah di dalam, pintanya pada Jingga. Akan tetapi, Daga dan beberapa anak buahnya sudah lebih dulu masuk. Sedangkan Jata mati-matian melawan anak buah Daga di dekat gerbang desa. Mereka salah menduga jika Daga sudah kehabisan anak buah, tapi ternyata masih begitu banyak anak buah yang dimiliki. Kalau kau memberikan gadis di pojok sana, maka akan aku ampuni kau, Batara Arya. Arya meludah. Ia tersenyum sinis menanggapi kata menjijikan itu. Lebih baik aku bertarung sampai mati daripada memberikannya kepada manusia laknat sepertimu. 9 lawan 1 dengan kekuatan di atas rata-rata tidaklah seimbang untuk Arya. Tapi ia tidak akan mundur sedikit pun, walau tubuh tercabik dibantai kawanan begundal itu. Kanda! Jingga berteriak takut tak jauh dari sana. Tatkala Daga dan anak buahnya menyerang Arya secara serempak dan membabi buta, Jingga bisa melihatnya meski samar. Beberapa anak buah Daga mati terhunus pedang Arya, tapi bukan Arya tidak terluka dikeroyok seperti itu. Di saat Arya lengah, Daga mengayunkan pedangnya menyabat dada Arya sebanyak 2 kali dengan posisi menyilang. Darah segar langsung menyembur dari mulut Arya. Aku akan mengirimmu ke neraka, Arya. Kanda! Mata pedang tajam itu terhunus di punggung Jingga nyaris tertembus keluar dada. Ia berlari cepat di saat pedang Daga sudah mengudara untuk membunuh Arya. Jingga! Keduanya ambruk di lantai sama-sama berlumuran darah. Napas Jingga tinggal sepenggal membuat Arya memekik panik. Kalian memang pasangan sehidup semati. Agar adil aku akan mengirim kalian berdua ke jahanam. Daga mengayunkan pedang berancang-ancang menebas leher Arya, tetapi ringkihan kuda menunda aksinya. Berdebah! Seorang berteriak marah. Raka Balu datang. Ia memang sengaja menyusul Arya setelah mereka tidak nyaman melepas kepergiannya tempo hari. Mandau manggis milik Raka Balu melesat mengincar jantung Daga yang tak bisa dihalau hingga tembus mengoyak dada lelaki durjana itu. Hanya sekali serang Daga tumbang tak bernyawa. Raka Balu berlari menghampiri Arya yang terduduk memeluk Jingga dengan erat. Jingga, bertahanlah. Mata keruh itu mengercap perlahan. Sisa darah masih tampak di sudut bibir tipisnya. Bergetar tangan Jingga menangkupkan pipi.
Bergetar tangan Jingga menangkup pipi Arya. Seandainya bisa bertahan, aku akan bertahan demi Kanda. Maafkan gadis buta ini yang telah mengecewakan Kanda. Maafkan gadis buta ini karena tidak tahu malu. Maafkan aku karena lancang mengejar cinta Kanda tanpa sadar diri dengan kekurangan ini. Maaf, butaku membuatmu. Belum sempat Jingga meneruskan ucapannya, napas terakhir telah berembus meninggalkan sesal tak bertepi untuk Arya. Jingga, kau harus bertahan demi diriku. Jingga! Teriak Arya menggema bersama segala penyesalannya. Raka Balu pun tertunduk sedih turut dihujam sesal karena terlambat datang. Sejurus itu, Arya ambruk tak kuasa lagi menahan luka parah di dadanya. Jadi hari paling berkabung, anak bungsu Raja Swarna Bumi telah tiada setelah dihujam sebilah pedang oleh manusia paling durjana, hanya untuk melindungi suaminya yang sudah lebih dulu terkena tebasan itu. Raka Balu dihampiri sedih yang teramat. Jata pun datang setelah berhasil menghabisi bawahan daga yang menyerang dari gerbang. Sisanya melarikan diri setelah tahu kepala kelompok tewas di tangan Raka Balu. Jata, bawa Arya dan Jingga ke dalam kereta. Jata lekas menunaikan tugas itu bersama beberapa hulu balang yang tersisa. Semuanya sudah dipastikan aman dan Raka Balu meminta kebaikan masyarakat desa itu untuk mengebumikan mayat-mayat yang berkelimpangan di sana. Terasa sedikit aman setelah Daga tewas, tapi suasana tetap tidak mengenakan dengan banyaknya mayat-mayat yang mengotori desa dengan darah haram mereka. Jasad Daga masih sempat warga injak, tendang dan pukul karena marah atas kekejamannya. Tidak sesuai keinginan Raka Balu, semua jasad para pegundal tidak dikuburkan. Jasad-jasad itu dilempar dalam api yang masih berkobar melalap salah satu balai hingga habis menjadi abu. Keji dibahas keji. Sementara hanya jasad para hulu balang yang dimakamkan dengan layak di tanah itu. Dua rombongan membelah belantara menuju kerajaan Swarna Bumi. Jingga harus dimakamkan sesegera mungkin. Mendapati kabar burung tentang anaknya, Raja Swarna Bumi diserang sebak hingga dadanya sesak ingin meledak, dan sang istri telah pingsan tak kuat menanggung sedih. Hingga tiba rombongan itu, air mata Raja Swarna Bumi menghambur, tangisannya pecah. Anakku! Ia berteriak berlari mendekati kereta kuda yang membawa anaknya. Raka Balu yang berada di barisan paling depan tidak bisa menutupi kesedihan dan sesalnya. Jasad Jingga dipopong ke pendopo untuk segera dimandikan dan Arya dibawa ke sebuah kamar untuk diobati atas perintah Raja Swarna Bumi. Sungguh, Raka Balu tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikan raja itu. Sebab masih berbaik hati kepada Arya meskipun telah menyakiti Jingga puluhan kali. Maafkan aku. Begitu lirih Raka Balu berujar. Dengan hati yang besar Raja Swarna Bumi menepuk pundak Raka Balu sembari menyahut. Ini bukan kesalahan siapa-siapa. Bisa jadi memang sudah takdir anak bungsuku. Semakin tidak nyaman Raka Balu mendengar ucapan itu. Akhirnya, di malam yang kelam Jingga dimakamkan tanpa dihadiri oleh Arya. Sebab lelaki itu masih tak sadarkan diri akibat luka parah dari sabetan pedang daga. Ia kehilangan banyak darah dan untunglah mempunyai roh pelindung seperti kakaknya. Sadar-sadar di kemudian hari, suasana telah jauh berbeda walau berada di kamar yang sama. Di mana Jingga? Tanyanya Baorang linglung. Istrimu sudah dikebumikan semalam. Jawab Raka Balu yang setia menunggui adiknya itu. Arya langsung berjingkat, tidak peduli seberapa parah luka yang didapatnya. Antar aku ke makam Jingga. Raka Balu menahannya karena khawatir dengan kondisi Arya.
Tapi ia tidak peduli, tetap bersikeras ingin mendatangi makam Jingga. Raka Balu tidak bisa berbuat apapun. Dengan langkah terseok Arya berjalan mengikuti Raka Balu hingga sampai di sebuah area kuburan keluarga Raja Swarna Bumi. Gundukan tanah itu masih basah, bahkan taburan bunga masih segar dan berembun. Di sanalah Arya menumpahkan seluruh penyesalannya. Ia mengutuk diri menangis sejadi-jadinya. Setelah kehilangan baru terasa, kini hanya penyesalan serupa teluh yang siap membunuh Arya secara perlahan. Raka Balu segera membawa pergi Arya dari sana karena tangisannya sudah tidak terkendali lagi. Tak lupa Arya menemui Raja Swarna Bumi untuk meminta maaf, meski intinya sudah sangat terlambat. Maafkan diri ini atas semua yang terjadi. Kami pamit undur diri, akan pulang hari ini. Ucapan Raka Balu membuat Raja Swarna Bumi sedikit terkejut. Pasalnya, Arya baru saja terluka kemarin dan hari ini sudah ingin pulang. Bukan dekat jarak yang akan ditempuh, butuh waktu berhari-hari lamanya. Namun, Raka Balu tetap pada niat awalnya yang akan langsung kembali pulang setelah Jingga selesai dimakamkan. Beberapa persiapan telah dilakukan. Setelah jamuan makan siang, mereka pulang dengan beberapa hulu balang yang tersisa. Raka Balu tidak bisa berlama-lama di negeri orang. Banyak yang membutuhkannya di negeri sendiri. Banyak yang harus diurusi, terutama kemelut dalam keluarganya sendiri, termasuk Kalawa. Tidak seperti istri-istri yang lain, Raka Balu cemas luar biasa dengan istrinya yang satu itu. Selepas Kalawa terkena karuhai tempo hari, Raka Balu sudah cemas. Apalagi ada yang berani menghantar guna-guna. Sepanjang perjalanan otak Raka Balu terus berpikir keras. Siapa dalang dari perbuatan jahat itu? Ini jelas dilakukan orang terdekat yang mengetahui seluk-beluk keluarga Kelayang Tanjung. Tapi kenapa harus Kalawa? Kenapa tidak Danom? Secara Danom adalah istri kesayangan Raka Balu sekaligus calon ibu ratu. Memikirkannya membuat kepala Raka Balu jadi sakit. Belum lagi kondisi ayahnya yang semakin memburuk. Ia merenung atas peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu yang singkat. Kepergian Labi tak kunjung pulang membuat orang panik. Terlebih Ruknila. Memang takdir berkata lain. Raja Kelayang Tanjung tiba-tiba tak sadarkan diri setelah mengalami kejang-kejang. Ruknila menangis histeris berusaha mendatangkan seluruh bomo handal di kerajaan itu. Tapi apa yang diderita Kelayang Tanjung sangat membingungkan. Tidak ada yang tahu, sekalipun bomo sepengalaman Labih. Ruknila meradang. Ia marah melihat keadaan suaminya yang terbaring tak sadarkan diri sudah 2 hari. Dan Labih disalahkan untuk semua hal yang terjadi kepada suaminya. Jika Labih datang, masukkan dia ke penjara bawah tanah. Jangan izinkan siapapun menemuinya. Titah itu dikeluarkan Ruknila sehari sebelum Labih sampai di istana. Ketika Labih mencapai gerbang setelah melakukan perjalanan jauh dan melelahkan, dirinya diseret pengawal tanpa tanya terlebih dulu. Ada apa ini? Tanyanya bingung bercampur panik. Pengawal yang membawanya tak bersuara sedikit pun, terus saja menyeret Labih sampai ke penjara bawah tanah. Apa yang kalian lakukan? Apa salahku? Dari lorong temaram tanpa bayangan berjalan mendekat. Ruknila datang setelah mendapatkan laporan. Kau! Tunjuknya geram ke arah Labih. Lelaki itu terkejut bukan main. Gara-gara kelalaianmu, suamiku sampai tidak sadarkan diri hingga detik ini. Tudingnya. Labih terkejut lagi. Labih mendengarnya ketika dituduh lalai dalam menjalankan tugas. Tapi Ruknila tidak ingin mengerti betapa sulit dan jauh jalan yang ditempuh Labih untuk membuat Raja Kelayang Tanjung sembuh. Ibunda Ratu, aku... Cukup. Tiada pembelaan bagimu. Ruknila menyela dengan cepat, tidak ingin mendengar alasan apapun. Labih yang nyatanya tidak bersalah harus berakhir di penjara yang panas dan pengap itu.
Labi yang ditahan di penjara bawah tanah pun menjadi buah bibir. Kabar itu sampai dari mulut ke mulut orang-orang di pasar dan sampai pula ke telinga Wani ketika sedang berbelanja. Otomatis kabar tidak sedap itu disampaikan pula oleh Wani kepada anaknya. "Benarkah itu, Bu?" Wani menyeret kursi duduk. Wajahnya resah bukan kepalang. "Semua orang membicarakan itu, Kalawah. Ibu takut ayah akan..." Wani nyaris menangis. Tidak ingin ibunya sedih dan gelisah. Kalawah memutuskan untuk kembali ke istana, tidak peduli seberapa jijik orang melihat koreng-koreng yang masih tersisa di tubuhnya. "Ibu, aku akan kembali sekarang dan memohon kepada Ibunda Ratu agar melepaskan ayah." Detik itu juga Kalawah kembali ke istana dan lekas menemui Ruknila di kediamannya. Semula ingin meminta perlindungan kepada Raka Balu, tapi penjaga mengatakan bila Raka Balu belum pulang. Dengan keberanian yang tinggi, Kalawah pergi mendatangi ibu mertua hendak memohon atas kebaikan ayahnya yang tidak bersalah. Akan tetapi, wanita itu enggan ditemui, apalagi Kalawah masih disangkanya belum sembuh. "Ibunda, aku mohon bebaskan ayahku. Beliau tidak bersalah." Sepanjang hari Kalawah berdiri di depan kamar Ruknila. Tidak seorang pun menggubris permohonannya dari kamar sang ibu ratu. Kalawah beralih menemui ayahnya. Tapi pengawal mengatakan jikalau tidak ada siapapun yang bisa menemui lelaki itu. Kalawah tidak ingin putus asa. Ia kembali mendatangi kamar Ruknila dan memohon tiada henti. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.